Selamat datang dalam program Entrepreneur. Bersama saya Aditya Santoso, kita akan membahas tentang masalah kreativitas. Nah, ini masalah yang cukup rumit ya. Maksudnya bukan rumit ya, ini fundamental gitu. Dalam buku Brunner yang berjudul Toward a Theory of Instruction, dalam modul kewirausahaan Ronald Casale, dia mendefinisikan kreativitas adalah sebuah kejutan yang memikirkan segala sesuatu yang belum pernah ada, belum pernah terpikirkan, unik, aneh, dan memecahkan masalah gitu ya. Sementara kreativitas menurut Newell, Shaw, and Simon terbagi menjadi 3, yaitu adalah melihat dari sudut pandang baru, menemukan hubungan yang baru, menemukan kombinasi yang baru. Saya nggak akan banyak membahas tentang teori kreativitas. Paling penting adalah apa yang menghambat kreativitas gitu ya. Karena kadang-kadang ketika kita lagi memimpin, kita ingin memecahkan masalah, kita tuh gagal memecahkan masalah karena kita terhambat kreativitasnya gitu ya. Nah, hal ini dijelaskan oleh James L. Adam, yaitu adalah hambatan pertama itu adalah hambatan persepsi. Kita itu bisa mati kreativitasnya karena kebanyakan data atau kekurangan data. Jadi kalau kita kebanyakan data itu, kita bingung nih. Ini ada informasi tentang keuangan, ini ada informasi tentang sumber daya manusia, ini ada informasi tentang operasional. Semuanya menunjukkan masalah gitu ya. Yang mana yang saya pecahkan terlebih dahulu? Semuanya menunjukkan bahwa benar-benar harus kita benahi gitu ya perusahaan kita. Bingung kan akhirnya? Nah, disitulah kita mematikan kreativitas. Kita teler istilahnya, otak kita terlalu overload. Sementara kalau nggak ada informasi, kita juga bisa menyebabkan gagal kreativitas. Ya, kenapa? Kita ketika lagi kita memberikan suatu inovasinya terkait dengan operasional, padahal permasalahan kita dalam permasalahan pemasaran gitu ya. Itu gagal kreatif di sana karena kita tidak memecahkan masalah. Jadi kelebihan informasi dapat menyebabkan gagal kreatif, kekurangan juga bisa menyebabkan hal yang sama. Nah, yang kedua itu adalah masalah emosi. Jadi emosional itu bisa menyebabkan kita kehilangan kreativitas. Karena ketika emosi meningkat, otak kita itu akan mengambil tindakan berdasarkan emosi. Ini teorinya panjang ya sebenarnya ya. Dalam bukunya Goldman berjudul Emotional Intelligence gitu ya. Tapi saya gini aja deh, saya sederhanakan dengan bahasa orang awam ya, karena emang video ini emang buat teman-teman yang awam terhadap teori-teori manajemen yang muluk-muluk. Jadi otak kita itu kayak gini nih. Ketika kita melihat sesuatu dan itu masuk lewat indera kan. Misalnya teman-teman lihat video ini masuk lewat mata teman-teman dan mendengarkan suara lewat telinga teman-teman. Lalu informasi tersebut diproses, ada bagian otak yang memprosesnya. Ini apa informasinya? Ditafsirkan, lalu dilanjutkan ke pikiran, bagian otak yang bisa mengambil keputusan tindakan secara pikir gitu, secara logis. Lalu baru ke emosional, mendorong secara emosi, karena ketika kita ingin bertindak kita harus didorong secara emosional, baru kita bertindak gitu ya. Jadi bagian otak yang menafsirkan, pikiran, baru emosional. Tapi dalam keadaan tertentu itu langsung di bypass. Indra langsung, penafsiran langsung dilempar ke emosional. Misalnya kita lagi megang gelas, bukan gelas ya, kita megang panci, misalnya kita megang panci, ternyata panci itu panas. Itu langsung indra, ini panas, langsung dilempar ke emosional. Langsung dilepas pancinya, dibuang. Nah, kita nggak mikir-mikir lagi, kita pegang, kok rasanya kok kayak apa gitu ya, baru kita lepas. Enggak kan? Kita pegang, kita lepas. Nah, itu reaksi emosional, dan itu adalah gerak refleks gitu ya. Tapi itu buruk kalau misalnya kita tuh refleks dalam hal manajemen. Misalnya kita harusnya berpikir panjang gitu, tapi refleks aja gitu. Ada masalah keuangan, refleksnya apa? Oh, kenapa? Uang kita defisit, ya udah kita utang dulu. Karena refleksnya biasanya dulu utang gitu ya. Dalam keadaan terburuk utang. Padahal nggak, bisa juga bukan utang, tapi mengefisiensikan operasional kan bisa gitu ya. Banyak hal-hal yang lain yang ada gitu. Tapi karena kita emosional, kita itu merasa bahwa wah ini harus selesai nih, harus selesai. Ya, kayak gitu akhirnya. Reaksi yang kita lakukan, reaksi yang purba, yang dulu kayak apa? Nah, kayak gitu. Dulu kita kayak apa?
Nah, biasanya itu adalah orang-orang yang emosional. Kalau orang yang rasional, yang masih menggunakan daya pikirnya, dulu kita kayak apa, sekarang kondisinya sama atau enggak gitu. Kalau sama, berarti pemecahannya kita samakan. Jadi jangan pernah mengambil keputusan ketika kita merasa diri kita itu emosional. Kalaupun kita nggak tahu kita emosional atau enggak, ketika kita mengambil keputusan, kita diem dulu biasanya. Diem dulu, kita pikirkan matang-matang. Oke. Baru kita jalankan. Soalnya dulu ya kalau CEO besar biasanya ketika mau ngambil keputusan dia diem dulu sehari gitu ya. Seharian dia mikir, baru dia besoknya ngambil keputusan. Kadang-kadang ada yang seminggu atau yang sebulan. Karena ngambil keputusan itu gak gampang gitu ya. Yang ketiga, hambatan kultural. Ya ini adalah ketika kita itu hidup di budaya yang mengekang kreativitas. Biasanya sifatnya otokrasi, di mana pendapat atau kritik diredam atau sengaja tidak diterima. Bahkan ketika kita itu udah menunjukkan bahwa ini logis, ini lebih efektif dan efisien loh, ya tetap aja enggak, ini perusahaan saya bukan perusahaan kamu. Udah, kalau kayak gitu teman-teman keluar aja, cari tempat yang baru, lingkungan yang lebih demokratis. Ketika kita berpendapat didengarkan gitu ya, karena dari situlah kita bisa mengasah kreativitas. Karena lingkungan yang demokratis senantiasa mendorong perbedaan pendapat dan perdebatan. Di sanalah kita menunjukkan ide-ide baru, terdorong untuk berpikir dengan metode yang baru, sudut pandang yang baru gitu. Jadi hambatan kultural, bisa juga kulturnya buruk. Apalagi kalau kita jadi pemimpin dan kita membiarkan kultur-kultur yang buruk seperti kita itu otokratis dan lain sebagainya, itu jangan. Yang keempat, hambatan lingkungan. Nah, ini lingkungan itu ada dua, yaitu adalah lingkungan fisik dan non-fisik. Kalau fisik itu berbicara tentang barang-barang ya, sarana dan prasarana, gedung dan isinya gitu misalnya. Kalau misalnya peralatan di perusahaan itu atau di tempat operasional kita itu terlalu banyak atau berantakan, itu juga bisa menghambat kreativitas. Peralatannya jelek juga menghambat kreativitas. Kekurangan peralatan juga bisa menghambat kreativitas. Nah, itu pokoknya itu berkaitan dengan peralatan gitu ya. Kalau misalnya non-fisik, ini biasanya non-fisik yang tidak disadari, yaitu adalah interaksi. Cari lingkungan yang itu interaksinya baik, atau mungkin ada karyawan yang toksik gitu ya, suka caper atau pamer show of force gitu ya, sukanya lebay gitu ya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi lingkungan perusahaan, dan lingkungan itu bisa mematikan kreativitas kita. Yang kelima itu adalah hambatan intelektual. Jadi ada sebuah kutukan, ini ada kutukan intelektual gitu. Ini saya baca dan saya kadang-kadang ketawa-tawa juga gitu. Jadi semakin orang itu pintar, semakin itu ngejelimet berteori tapi prakteknya sedikit. Nah, kadang-kadang orang itu nggak perlu pintar-pintar banget, dia cukup tahu teorinya, tapi dia mau mempraktekkan di lapangan. Itu lebih baik daripada tahu teori, nggak mau mempraktekkan, cuma mau teoritis aja gitu ya. Padahal ketika kita berbicara tentang perusahaan, kita itu sebenarnya ngomongin tentang bagaimana kita itu memecahkan masalah di lapangan gitu kan, bukan teorinya apa gitu. Itu kalau teorinya apa, Anda ke dunia pendidikan aja. Kalau kita di perusahaan, teorinya apa? Teorinya seperti ini Pak, ayo kita pecahkan gitu ya. Nah, itu juga itu hambatan intelektual. Terlalu pinter itu bisa bermasalah. Kurang pinter, nggak ngerti apa-apa, nggak tahu teori, itu juga bermasalah. Nggak tahu teori juga bermasalah. Gimana ya Pak ya? Saya nggak pernah tahu Pak ngadepin kayak gini. Aduh, kamu kuliah Pak. Terus belajar kayak ginian, belajar Pak. Terus gimana? Saya lupa Pak. Aduh, kuliah kamu gimana? Nah, kita masuk sekarang ke cara membangun kreativitas. Pada intinya kreativitas itu hadir akibat kita menyadari suatu masalah atau gap antara harapan dan kondisi ideal. Misalnya dulu orang mau transportasi yang cepat. Nah, transportasi yang cepat itu akhirnya apa? Bikin pesawat. Nah, tapi kita menyadari sebuah masalah, tapi apakah itu kita harus benahi di sana? Nah, kita pikir dulu,
Kadang-kadang inovasi itu nggak diperlukan gitu. Ada inovasi yang tidak diperlukan. Jadi inovasi yang diperlukan itu adalah inovasi yang, nah ini ada prasyarat-prasyarat yang saya jelasin ya. Inovasi yang harus berorientasi pasar. Inovasi harus mengikuti perkembangan kebutuhan pasar. Ingat Nokia ya. Nokia itu sebenarnya ketika ditanya CEO-nya bilang bahwa kami tidak melakukan hal yang salah karena kami terus berinovasi. Tetapi pasar sudah berubah dari handphone analog jadi handphone smartphone gitu ya. Pasar sudah berubah. Ya inovasinya udah nggak relevan sehingga dia kalah. Jadi inovasi itu harus berorientasi pasar. Pasar itu mintanya kayak apa itu ya. Yang kedua itu mampu meningkatkan nilai tambah. Nah, ini kisah unik ya. Teman-teman kalau tahu tentang Coca-Cola, jadi Coca-Cola itu pernah merubah resep rasanya karena dia ngerasa bahwa oh ini kalah nih rasanya sama Pepsi. Namun konsumen Coca-Cola yang biasanya ngerti ini kan sodanya Coca-Cola kayak gini gitu ya, tiba-tiba dia ngerasain loh kok beda, nggak kayak Coca-Cola gitu. Nah yang terjadi apa? Konsumen kecewa, padahal konsumen itu sudah terikat dengan rasanya Coca-Cola yang kayak gitu. Jadi dalam berinovasi kita harus tahu apa yang menjadi hal utama dalam produk kita. Yang ketiga itu punya unsur efisiensi, efektivitas, dan adaptif. Inovasi itu harusnya memberikan kinerja yang lebih efektif gitu ya. Jangan inovasi yang lebih, misalnya yang lebih boros gitu ya. Kalau kita malah inovasinya itu membebani perusahaan, jadi perusahaan itu terlalu gemuk, tidak efektif, cost-nya lebih besar, nah itu gagal inovasi kita. Kita hanya membuang-buang sumber daya. Nah, selanjutnya adalah yang keempat, sejalan dengan visi misi. Kadang-kadang inovasi itu menyimpang dari visi misi awal. Nah, ini percaya nggak percaya, teman-teman tahu namanya Ciki yang judulnya Cheetos. Dulu Cheetos itu ngeluarin lip balm rasa Cheetos. Bayangin. Jadi ada lip balm atau lipstick ya, kayak lipstick gitu. Ini kenapa produk Ciki yang biasanya snack gitu ngeluarin lip balm gitu, ngeluarin produk kosmetik. Kan konsumen bingung, ini makanan, ini bisa dimakan atau ini sebenarnya buat produk pelembab bibir gitu, tapi kok rasanya Cheetos gitu. Akhirnya apa? Ya nggak laku lah. Siapa juga yang mau pakai Ciki sebagai pelembab bibir? Ya kalau misalnya mau mampir-mampir gitu ya bikin produk baru, jangan bikin produk kita diluaskan. Kan aneh. Cheetos pelembab bibir rasa Cheetos, kan aneh. Nah, yang kelima itu inovasi ini harus bisa membuka kesempatan untuk mendorong inovasi selanjutnya. Nah, ini yang kelima nih. Nah, jadi dalam artian ketika kita berinovasi, kita itu mendorong rasa haus berinovasi lagi gitu. Nah, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana kita itu bisa mendorong diri kita untuk menjadi kreatif. Ini yang dijelaskan oleh Parinat Kasali. Yang pertama itu jangan batasi diri kecuali berkaitan dengan moral dan integritas. Pokoknya jangan terpaku rutinitas, pecahkan masalah dengan cara yang berbeda, jangan takut salah. Selama itu resikonya rendah, ya kita coba aja, kali aja itu berhasil dan lebih membuat kita efektif dan efisien. Lalu bertemanlah dengan banyak orang yang baru, jangan hanya di circle itu aja. Kenallah banyak orang gitu ya, ngobrol-ngobrol. Lalu jangan pernah berhenti belajar. Ingat dunia itu terus berubah ya. Nah, teman-teman juga bisa membaca buku ya. Karena buku ini, misalnya mau Insinyur Hendro ini mau bikin buku gitu ya. Dia kan riset bertahun-tahun. Bahkan pengalaman hidupnya, trial and error-nya. Dia jatuh bangun bikin perusahaan. Dia bikin buku akhirnya kan. Dia harus belajar juga membuktikan bahwa teorinya benar gitu. Nah, Insinyur Hendro ini bisa teman-teman pelajari pengalaman hidupnya dengan membaca satu buku ini. Keren banget, efektif dan efisien. Jadi teman-teman jangan pernah berhenti membaca buku, jangan pernah berhenti membaca jurnal, menyerap informasi dalam artikel, nonton video-video yang pengembangan diri, jangan pernah berhenti kayak gitu. Karena ketika kita berhenti, kita sebenarnya sudah mematikan potensi kita untuk adaptif. Lalu jangan pernah berhenti untuk berpikir kritis. Nah, jadi ketika ada ide-ide baru, jangan langsung diterima, coba dikontrain. Kan itu kalau misalnya dalam perusahaan kita nyebutnya brainstorming tentang suatu konsep. Jadi ketika produk itu mau diluncurkan, kita kritisi dulu, laku nggak nih di pasar, ada nggak yang mau nonton, ada nggak yang mau beli.
Ada nggak yang mau nyobain gitu? Kayak gitu. Terus yang kelima itu adalah hidup dengan ketidakpastian. Ini pas saya baca juga saya bingung. Parent Kasali mengajarkan kita hidup dalam ketidakpastian. Tapi kita ketika hidup dalam ketidakpastian, kita harus melihat secara makro gitu ya. Jadi ketika kita hidup dalam ketidakpastian, kita tuh mendorong diri kita untuk memecahkan masalah. Tapi kita lihat dengan perspektif makro. Misalnya gini, kita harus terbiasa menghadapi ombak di lautan. Tapi kalau kita hanya melihat ombaknya, kita akan stres. Tapi coba kita lihat dari peta. Kita lihat petanya. Kita itu pergi kemana gitu ya. Nah, ketika kita menyadari bahwa kita itu menuju sebuah pulau yang isinya harta karun, kita akan semangat dalam menghadapi ombak. Nah, yang keenam itu bangunlah proyek secara inovatif. Jadi teman-teman itu, nah kayak gini nih. Ketika kita itu punya perusahaan, kita itu kadang-kadang hanya berfokus pada tindakan, misalnya kita punya jualan handphone gitu ya, kita tindakan pada jualan handphonenya gitu. Nah, kita itu harus memberikan waktu luang di mana kita itu bisa menciptakan inovasi. Misalnya kita berpikir mengenai bagaimana kita itu bisa mengotomatisasi penjualan handphone. Apakah kita harus meng-hire karyawan baru atau dengan sistem baru, atau mungkin usaha di luar handphone gitu ya. Jadi kita tuh harus punya waktu luang untuk menyusun suatu perencanaan imajinatif untuk mengembangkan kreativitas kita. Jadi kita harus membangun proyek yang inovatif. Tujuannya sederhana. Tujuan adalah memastikan perusahaan kita itu terus berkembang. Karena ketika kita berhenti tumbuh, artinya apa? Kita mundur kalau kita berhenti tumbuh, seperti itu. Nah, sekian dari saya ya. Itu aja tentang masalah kreativitas, sudah panjang banget. Semoga bermanfaat. Jadi tunggu sampai episode yang berikutnya, nanti akan saya jelaskan mengenai mengenai bertindak. Jadi kita tuh harus bertindak ketika kita membangun usaha. Bagaimana sih tindakan yang benar seorang pengusaha? Nanti saya akan jelaskan di episode berikutnya.